manusia. Sebab semua manusia membutuhkan bantuan orang lain. Dan yang terakhir yaitu timbulnya saling percaya dan mempercayai di antara sesama manusia. Memberi kuasa pada orang lain merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain. Baik, sampai sini pahamnya. Jadi kita bisa cek itu sulhu. Jadi di sini anak-anak bisa melihat ada 4 poin. Yang pertama membahas tentang pengertian sulhu, kedua rukun sulhu, ketiga rukun dan syarat sulhu, dan yang terakhir yaitu macam-macam perdamaian. Di sini ibu minta salah satu dari kalian membaca pengertiannya saja. Sama lagi tolong baca pengertian sulhu. Pengertian sulhu menurut bahasa artinya dan bahasa menurut istilah itu perjanjian perdamaian yang antara dua pihak yang berselisih. Sulhu dapat juga diartikan perjanjian untuk menghilangkan dendam, persenjataan atau permusuhan, untuk memperbaiki hubungan kembali. Baik, dilanjutkan sama ini dibaca poin yang kedua yaitu sulhu. Kalau itu Anissa saja, bisa baca poin yang kedua, nanti yang ketiganya Hukum sulhu atau perdamaian adalah wajib sesuai dengan ketentuan atau perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dan ketiga yaitu rukun dan sholat sulhu. Mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum. Terus tidak ada paksaan dan masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. ya. Baik, jadi uang melanjutkan yang nomor 4 yaitu macam-macam perdamaian. Dari segi orang yang berdamai, sulhu macamnya sebagai berikut. Yang pertama, perdamaian antara sesama muslim. Yang kedua, perbedaan antara muslim dengan muslim. Dan yang ketiga, perdamaian antara imam dengan kaum buhat atau pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam. Yang keempat, perdamaian antara suami istri. Dan yang terakhir yaitu perdamaian dalam urusan muamalah lain-lain. Baik, di sini kita akan lanjut ke poin berikutnya yaitu tentang hikmah sulhu. Hikmah sulhu yang pertama, dapat menyelesaikan perselisihan yang sebaik-baiknya bila mungkin tanpa campuran tangan pihak lain. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa kuat persaudaraan sesama manusia. Yang ketiga, dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka dan perselisihan di antara sesama. Dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. Di sini ibu akan minta Naima dong baca ayatnya dan beserta artinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا
Masya Allah. Baik, terima kasih Naima sudah membacakan ayat dan beserta artinya tadi. Jadi di sini karena materi kita sampai di sini, jadi itu akan sebagai kelompok. Baik, di sini karena materi kita sampai di sini, jadi ibu akan membagikan beberapa kelompok. Ibu akan membagikan dua kelompok saja di sini. Kelompok satu menjelaskan pengertian makalah dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, pengertian makalah dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kelompok yang kedua membahas tentang bagaimana makalah dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah bisnis. Ibu mau bikin karang atau bagi saja bu? Mau bikin karang atau bagi saja bu? Iya. Kalau gimana? Bagaimana makalah dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah bisnis? Itu materi untuk kelompok dua.
wakil diberi kuasa oleh orang lain atau disebut muwakil untuk bertindak atas namanya dalam suatu urusan tertentu. Ini merupakan bentuk perwakilan yang sah secara syariat. Perbedaan utama wakalah dengan bentuk perwakilan lain terletak pada landasan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh wakalah dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu mengurus administrasi, di mana Anda menunjukkan seorang teman untuk membayar tagihan listrik dan air Anda selama Anda berpergian. Teman Anda bertindak sebagai wakil dan Anda sebagai pemberi kuasa atau muwakil. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada saudari Melati. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi kami. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Mau maju. Kemarinnya Kamu tuh sudah pas. kemarin. Tapi berapa? Di sini sudah Mbak. Ini kita sengaja. Dari Menara Dane.